Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Sinta Sari. Nah, di channel aku kali ini aku mau nge-spill barang-barang apa aja sih yang ada di dalam tas keril ini. Tapi sebelumnya aku cerita dulu nih, ini pendakian aku untuk pertama kalinya ikut open trip. Sebenarnya dulu pernah ikut open trip tapi masih daerah Jawa Barat, jadi masih deket, dan itu cuma 1 malam 2 hari. Nah, sekarang aku untuk yang kedua kalinya baru lagi nih ikut open trip, itu yang 2 malam 3 hari. Aku udah searching di Google, cari-cari tahu kalau 2 malam 3 hari itu apa aja sih yang harus dibawa, dan aku udah dapet apa aja yang harus aku bawa dan udah aku masukin sini. Nah, kalau misalkan ternyata bawaan aku salah atau terlalu banyak, nanti kasih tahu aja ya di kolom komentar. Oke? Nah, makanya pantengin terus video ini sampai habis, apa aja barang-barang apa aja yang bakal aku bawa dan kira-kira itu penting apa enggak. Jangan kemana-mana. Oke, sekarang kita spill nih satu-satu, kita bongkar satu-satu apa aja sih yang ada di dalam tas aku. Yang aku bawa tuh apa aja. Nah, ini dia barang-barangnya. Nah, ini aku plastikin karena katanya di sana udah mulai musim hujan, tapi kalau aku sih mau musim hujan, mau musim kemarau, tetap aku plastikin karena jaga-jaga. Kalau di alam itu kan kita nggak pernah ada yang tahu ya. Karena alam itu apa ya? Surprise gitu. Terkadang di bawah nggak hujan, di hutannya hujan, kayak begitu. Nah, sekarang ini yang pertama adalah ini sleeping bag. Sleeping bag aku masih sleeping bag yang lokal dan yang biasa. Tapi ini sleeping bag udah ikut aku ke berbagai gunung, dan ini tuh aku nggak pernah kedinginan pakai ini tuh. Beneran deh. Karena dalamnya itu polar bulu. Jadi nggak kedinginan. Meskipun ini besar, dan sepertinya aku harus beli lagi yang lebih kecil dari ini dan nyamannya sama kayak ini. Jadi doakan ya supaya bisa kebeli lagi sleeping bag yang lebih bagus. Oke, selanjutnya ini baju untuk naik. Ini baju untuk naik. Jadi aku pakai celana dari Eiger. Yang celana rok itu loh. Apa ya namanya ya? Pokoknya yang celana rok gitu deh, yang bahannya jersey. Dia tuh enteng banget, sumpah. Enteng banget. Udah gitu ngepas banget ke kaki. Jadi gak akan kemasukan akar-akar dan lain-lain. Jadi gak ada celah gitu. Terus enteng. Terus ini bajunya base layer. Jadi dia itu enteng juga. Base layer itu apa ya? Selain enteng tuh dia cepet kering. Udah gitu adem gitu. Gak bikin gerah aja. Jadi enak. Gitu. Ini untuk baju naik. Nanti setelah kita sampai tempat camp, bukan diusahakan lagi ya, wajib. Kalau kita habis mendaki terus kita sampai ke tempat camp, kita wajib ganti baju. Karena kenapa? Itu menghindari hipotermia. Karena hipotermia itu terjadi karena kita enggak ganti baju di saat udah mau tidur. Itu salah satunya ya. Salah satu kita bisa hipotermia itu karena habis kita mendaki kan keringetan. Pas mau tidur tuh kita nggak ganti baju. Seperti itu. Nah, makanya aku siapin baju untuk tidur. Tapi ini plus-plus ya guys. Jadi aku ini siapin baju untuk tidur plus untuk summit juga. Jadi nggak banyak juga bawa baju. Nggak baju tidur beda, baju summit beda lagi. Enggak sih. Karena kan kalau tidur kan nggak kotor tuh. Jadi aku selalu bawa ini baju ini buat tidur sama buat summit deh. Jadi nggak usah ganti baju lagi pas summit gitu. Untuk bajunya sendiri dia juga sama base layer, karena aku suka banget pakai base layer kalau naik gunung, karena base layer itu cepat kering dan enteng banget ke badan. Terus ini celananya celana gunung yang sama juga, dia cepat kering, dan yang aku suka dari celana ini adalah ngepas. Jadi nggak akan ada masuk akar-akar dan lain-lain. Ini untuk baju tidur dan summit. Nah, seandainya nih pas turun summit kita kehujanan, meskipun kita pakai jas hujan kan tetap aja ya pasti ini basah dan lain-lain. Nah, karena ini 2 malam 3 hari, otomatis abis turun summit kita makan terus kita lanjut ke tempat camp selanjutnya dong. Nah, jadi ini baju
aku pakai turun, aku makan dulu masih tetap pakai baju ini. Kalau misalkan nggak kehujanan, berarti otomatis masih awet nih baju. Aku pakai turun deh ke tempat camp selanjutnya. Nah, di tempat camp selanjutnya baru deh aku ganti baju pakai yang ini. Jadi ini baju cadangan sih menurut aku. Ini baju cadangan. Kalau misalkan hujan pas turun summit, nyampe tenda, langsung ganti pakai baju ini, terus makan, baru deh turun ke tempat camp selanjutnya. Tapi seandainya tidak hujan, jadi aku tetap pakai baju ini, terus turun ke tempat camp selanjutnya, baru deh ganti baju ini gitu. Nah, ini bajunya anget banget. Ini baju dari salah satu komunitas yang aku pernah bergabung di sana, dan ini bajunya anget banget. Aku beli dari tahun 2016 dan selalu aku bawa setiap aku naik gunung karena ini anget banget parah. Celananya juga celana gunung sama. Terus jadi sebenarnya sih 3 begini cukup. Cuman karena katanya sih di sana lagi musim hujan, jadi aku jaga-jaga. Jadi aku bawa baju cadangan. Sebenarnya baju cadangan yang ini. Karena ini baju buat turun sih. Cuman tetap aja sih ya, yang mana aja lah cadangannya. Nah, jadi baju ini bisa dipakai buat tidur, terus bisa juga dipakai buat pulang deh. Kan kita cuman ngecamp 2 malam 3 hari. Jadi ini yang malam keduanya tidurnya pakai baju ini, dan ini bisa dipakai juga buat pulang. Jadi kita nggak usah banyak-banyak bawa baju. Cuman karena aku orangnya prepare banget, takutnya hujan, jadi aku bawa 1 baju tambahan ini. Ini juga sama, base layer juga, dan celananya celana gunung juga. Karena aku kalau naik gunung benar-benar harus pakai celana yang khusus buat mendaki. Karena apa? Dia tuh enteng, pertama. Yang kedua, cepet kering. Gitu. Terus yang selanjutnya yang aku bawa adalah jaket. Ini jaket bulu angsa. Ini hangat banget sih. Aku punya beberapa jaket bulu angsa dan aku suka. Karena setiap kali kena badai atau kena angin yang benar-benar kenceng banget, itu benar-benar ngejaga badan kita banget sih. Nah, jadi aku bawa yang ini. Aku bawa 1, ini buat summit sama buat tidur. Nah, yang ini aku bawa, ini dari Eiger. Aku bawa yang ini jaga-jaga kalau misalkan seandainya hujan. Jadi dia bisa dipakai untuk jas hujan juga. Jadi aku bawa. Jadi aku bawa 2 jaket. Yang ini jaket bulu angsa, dia bisa buat tidur sama bisa buat summit. Nah, kalau yang ini jaga-jaga misalkan takutnya hujan, jadi aku bisa pakai jaket ini deh gitu. Nah, yang selanjutnya ini udah pasti dibawa. Ini adalah matras aluminium foil. Jadi ini matrasnya enteng banget, dia udah enteng, bisa masuk ke tas juga. Nah, terus yang aku bawa selanjutnya adalah ini macem-macem. Jadi dia ada kaos kaki, terus ada topi, ada gaiter, terus ada sarung tangan. Nah, ini kaos kaki aku bawa 3 sih, sama 3 sama yang aku pakai naik nanti. Yang ini buat tidur, terus bisa buat summit juga. Nah, yang ini buat turun gitu. Terus ini topi kayak kupluk gitu ya, jadi dia nyampe kuping. Ini tuh enaknya buat summit karena summit biasanya suka dingin pagi-pagi kan. Terus yang ini gaiter karena aku mau ke Rinjani, jadi dia itu kan pasir ya, jadi harus pakai ini sih katanya. Terus aku bawa sarung tangan. Kalau ini sih buat tidur bisa, buat turun bisa, buat summit bisa, apalagi kepake banget sih kalau summit. Ini macam-macam. Terus yang selanjutnya adalah logistik. Aku bawa logistik cuman segini karena aku ikut open trip yang udah plus makan. Jadi makanan beratnya udah ditanggung sama mereka gitu. Tapi aku tetap sih bawa logistik yang setidaknya bisa seduh cuman pakai air panas. Nih. Aku beli ini sih. Ini rekomendasi banget sih buat kalian yang males masak atau males masak nasi, karena biasanya masak nasi di gunung itu jarang banget sih yang ada sih sebagian yang sukses, tapi kadang-kadang itu gagal. Kalau kita lagi lapar taunya gagal masak nasi tuh, aduh ya Allah, males banget deh. Makanya aku beli ini. Jadi dia nasi kuning instan. Jadi dia kayak nasi uduk gitu, tinggal diseduh pakai air panas. Kalau aku sih beli ini karena buat summit. Jadi aku summit nanti pasti bawa termos kecil yang isinya air panas buat nyeduh nasi kayak gini. Karena aku kalau summit suka kelaparan di atas. Nih,
Ini nasi kuning. Terus aku beli juga yang nasi instan yang rasa daging. Tuh. Yang ini sih belum aku coba, mudah-mudahan enak sih. Terus yang selanjutnya adalah La Fonte. Kalau ini buat ngemil-ngemil aja di tenda kali ya, enak nih. Ini juga yang instan. Terus ini yang macaroni cheese, dia juga instan. Sebenarnya ada yang kurang sih, yang belum aku beli adalah sosis yang langsung makan. Karena itu juga berguna sih buat summit. Karena aku tuh kalau summit tuh suka lapar di tengah jalan. Makanya suka bawa makanan yang instan aja gitu, yang langsung bisa dimakan. Ya kalau nggak buat summit ya ini buat sebelum summit atau buat ngemil bisa lah. Pokoknya enteng lah, nggak berat lah. Terus aku bawa ini juga. Ini tuh kayak semacam salon pas gitu ya. Jadi kalau buat cedera-cedera gitu bisa pakai ini. Apa ya namanya, aku lupa. Kino-kino gitu deh. Katanya sih bagus, makanya mau aku coba. Coba aja dulu. Terus nggak lupa juga bawa daypack yang enteng. Ini fungsinya untuk summit. Bakal aku pakai buat summit. Jadi nanti summit aku mau bawa termos kecil sama logistik ini sama cemilan gitu, jadi nggak ngerepotin orang lain, jadi aku bawa sendiri gitu. Terus ini water bladder biasa, ini buat di jalan kalau lagi nanjak. Aku selalu pakai ini karena aku males yang namanya turunin tas dulu kalau mau minum. Terus ada sikat gigi. Terus di sini ada macam-macam juga sih, sini ada macam-macam. Aku buka ya, susah nggak sih bukanya. Nah ini yang paling penting adalah ini dia, headlamp. Headlamp ini berfungsi untuk summit. Karena kita 2 malam, jadi aku bawa baterai cadangan dan baterai cadangan selanjutnya. Terus ini pisau. Terus power bank juga penting banget. Terus ini kacamata hitam, takutnya nanti silau kalau mendaki siang-siang ya kan. Ini peralatan macam-macam juga. Terus apa lagi ya? Dan tidak lupa juga membawa obat-obatan. Terus di sini isinya tuh ada obat-obatan, ada salon pas, ada Hansaplast dan lain-lain. Ada gunting. Ini wajib banget dibawa. Nah, karena aku naik gunung yang lumayan tinggi, aku jadi bawa ini dia, oksigen. Jadi takut ada apa-apa di tengah perjalanan, jadi aku bawa ini. Bawa oksigen ini. Ini enteng sih, nggak ribet, bisa masuk ke sini, ke daypack. Jadi aku bawa ini. Ketinggalan lagi, aku bawa bantal leher karena perjalanan jauh. Jadi ini nggak dipakai buat di gunung ya. Ini dipakai buat selama di perjalanan aja di dalam bis. Aku pakai ini biar bisa tidur enak. Tapi jangan dibawa ke gunung, ribet. Lagi sama daleman, jangan sampai lupa, itu wajib dan penting banget. Tapi nggak aku taruh di sini karena bahaya. Barang-barang apa yang aku bawa buat naik gunung 2 malam 3 hari. Karena ini pertama kali aku naik gunung yang 2 malam 3 hari, jadi menurut aku kira-kira ini kebanyakan apa kurang. Nanti kalian bisa komentar di bawah ini ya.
Oke, kalau kalian suka sama channel aku, kalian bisa like dan bisa di-share juga ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa di-subscribe juga. Dan nantikan juga video-video aku selanjutnya. Bye!